Begitu sampai ke atas, wah khas Jepang banget nih, geser. Wow. Oh enak loh rumah ini, gue suka banget, interiornya mantep. Jadi begitu masuk, kita ketemu satu ruang keluarga yang enak banget. Ini modelnya Jepang banget nih, begini kan. Suka sih gue nih. Habis itu bisa ngeliat jendela di luar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Jepang, teman-teman. Bukan, Deng. Jadi, kita sekarang lagi ada di satu klaster namanya Asera Nishi di Kota Harapan Indah. Nah, isinya itu tuh rumahnya modelnya Jepang-Jepang semua nih. Salah satu contohnya adalah yang ini. Tapi yang mau kita review ini adalah rumah terbarunya yang benar-benar Jepang. Di dalamnya itu nanti juga ada inner gardennya yang Jepang sekali. Itu adalah tipe Hoshi. Nah, ini adalah rumah yang mau kita review, teman-teman. Tapi sebelum kita mau review rumahnya, kita bahas dulu tamannya, karena tamannya benar-benar menarik ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada satu pohon. Pohon ini namanya adalah pohon kayu putih. Tahu nggak lo kayu putih? Ini pohon kayu putih namanya. Bagus ya, jadi ternyata bentuknya sangat estetik. Kalau yang ini dia menggunakan iris kuning, sedangkan yang di belakangnya itu dia menggunakan pohon cendrawasih. Nah, supaya tetap berasa Indonesia-Indonesianya, jangan lupa dikasih Kamboja fosil. Nah, ini adalah rumahnya, teman-teman. Tipe Hoshi yang lebarnya itu di 7 meter. Nah, kebetulan yang lagi mau kita review ini, itu adalah yang modelnya hook. Jadi, luas tanahnya ada di 154, luas bangunannya ada di 88 meter persegi. Nah, kalau teman-teman beli yang rumah badan, berapa? Luasnya ada di 84 meter persegi. Yuk, sekarang kita mulai bahas dari atas dulu. Sekilas mirip rumahnya siapa? Nobita, bro. Bukan Nobita. Siapa? Ini rumahnya Suneo. Oh. Yeah. Lebih mewah dari rumah Nobita, ya kan? Kalau rumah Nobita lebih merakyat. Kalau ini, Suneo sekali, keren. Yuk kita lihat dari atas dulu, teman-teman. Jadi atapnya itu menggunakan genteng flat beton, dan yang menarik adalah dibikin miringnya itu benar-benar cocok untuk rumah tropis. Jadi dengan kita menggunakan atap tropis seperti itu, diharapkan tidak akan gampang bocor. Ya, turun ke bawah, teman-teman bisa lihat di sini ada jendela yang ukurannya besar. Di sebelah kanan itu ada 2 yang mati, ada 1 yang hidup seperti ini. Nah, turun lagi ke bawah, dibikin atap lagi seperti ini. Ini sebenarnya dulu di tahun 90-an ngetren banget di Indonesia, dan gue mengharapkan ini akan menjadi tren lagi di Indonesia karena ini adalah satu model atap yang membuat tampias air itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kita akan punya fasad seperti ini, yang di sebelah sini itu akan selalu terlihat rapi karena tidak terkena percikan air. Menariknya adalah dari tone warnanya, teman-teman. Jadi menggunakan 3 jenis warna aja. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang warnanya abu-abu muda. Habis itu list plangnya, gue suka banget nih di sini, teman-teman. List plangnya ini pakai GRC. Habis itu dicat warna abu-abu juga. Habis itu di sini ada permainan dari aluminium yang dipadu-padan sama conwood di sebelah sini. Habis itu teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini ada aluminium geser yang warnanya abu-abu muda banget. Jadi kalau teman-teman suka lihat video dari arsitektur, terakhir tuh kebanyakan abu-abu tua. Tapi ternyata dibikin abu-abu muda seperti ini, rumah kita malah kelihatan makin modern ya. Jadi teman-teman lebih suka yang abu-abu tua apa yang abu-abu muda seperti ini nih? Tulis di kolom komentar ya. Yuk, sekarang kita bahas lagi. Di bagian depannya ini carport itu untuk 2 mobil. Habis itu di tengah-tengahnya dikasih batu split, dan yang lucunya di sini tuh masih dikasih ada setengah lingkaran. Kita bahas ke samping dulu yuk. Jadi kita di sini punya satu taman yang modelnya Jepang. Yang gue suka adalah kalau teman-teman pengen bikin satu kolam yang modelnya itu Jepang sekali, teman-teman bisa contek nih dari model kolam ini. Jadi kalau dilihat di sini nih, ini adalah tempat keluar airnya. Dia ngedorong ke situ. Habis itu di sini dikasih plat stainless. Jadi ini nggak bakal karatan nih, teman-teman. Baru ada air terjunnya. Yang di bawahnya itu jangan lupa dikasih batu koral.
Menarik ya. Jadi kalau kita pengen bikin taman Jepang itu emang banyakin permainan batu split seperti ini. Habis itu batu koral, dan kalau ada space lebih di sebelah situ bisa dikasih batu koral juga. Cuma kalau menurut gue, batu split ini tuh mestinya lurus sampai sini nih. Jadi ketika kita buka keran itu, dia nggak akan muncrat-muncratin tanah yang akhirnya bisa buat rumah kita menjadi kotor. Seru sih. Ada permainan undakan-undakan, bisa duduk-duduk di sini. Kebayang banget kalau misalnya kita punya rumah ini di saat masih single. Nggak single ya. Agak-agak baru kawin lah, enak banget. Nah teman-teman, kalau kita punya rumah model Jepang seperti ini, itu emang yang paling diekspos adalah permainan warna di catnya. Jadi kita harus pilih cat juga, cat yang terbaik. Kalau gue selalu gunain Dulux Weather Shield Powerflex. Kenapa? Karena dia punya 3 defense teknologi. Yaitu dia bisa melindungi dinding dari pengudaran warna, kotoran debu, dan bercak air. Dia punya Ultimate Crack Proof yang melindungi dinding dari retak rambut hingga 10 kali lebih lebar dari cat biasa. Yang pasti dia punya efek daun talas yang membuat air itu seperti tidak mau menempel di dinding. Nah, kalau untuk warna ini gue pilihin ya teman-teman. Jadi kalau yang warna abu-abu ini, teman-teman bisa pakai Pure Frost. Sedangkan yang warna ini, ini unik ya. Jadi ini konvutnya itu dicat pakai cat dinding nih teman-teman. Ini teman-teman bisa gunain cat Dulux Weather Shield yang warna True Joy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Menarik ya, jadi begitu masuk itu kita langsung ketemu sama satu selasar dulu. Di atasnya pakai plafon PVC. Habis itu baru masuk ke dalam rumahnya. Dan rumahnya ini tuh udah menggunakan, wah ini mahal, udah menggunakan Paloma. Ini Paloma ini gue pakai di kantor teman-teman. Jadi di kantor, di rumah tuh gue pakai produk Paloma ini. Dari banyak smart door lock yang pernah gue cobain, ini salah satu yang sidik jarinya selalu berhasil. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kalau untuk pintunya ini dia menggunakan solid, habis itu dilapis pakai HPL. Bagus sih, jadi menarik ya. Zaman sekarang tuh menurut gue emang paling bagus kita bikin pintunya solid, habis itu di finishingnya pakai HPL seperti ini. Hasilnya itu, finishingnya itu tidak akan belang-belang dan bener-bener seperti buatan pabrik. Yuk, sekarang masuk ke dalam rumahnya, teman-teman langsung ketemu sama satu space kayak gini. Unik banget ya. Jadi kita di sini bisa buat duduk-duduk, dan yang gue suka nih ininya nih. Nah, ini lihat deh, dia tuh dicoak gitu ya. Dipasin sama tempat duduknya nih. Hasilnya kita jadi punya bantal yang ketika kita dudukin, dia nggak pindah-pindah tuh. Kita rusuh ya, tuh, ya kan? Nah, jadi caranya adalah kita ngepasin di bagian sininya, baru dimasukin. Jangan lupa di sini dikasih overlap supaya ada permainan maju mundur nih. Lihat deh. Jadi ada timbul ke atas, ada timbul ke depan begini. Hasilnya tampangnya keren, tapi dia bener-bener enak nih. Banyak kan yang bikin-bikin kayak gini, bantalnya itu sering lepas-lepas. Kalau ini enggak, bagus. Dan ini dibikin step nih, mantep. Nah, begitu kita masuk di sebelah sini, kita lurus dulu deh. Jadi di sebelah sini itu ada satu gang kecil yang difungsikan sebagai tempat untuk naruh pompa air. Nah, teman-teman gak usah khawatir, di bagian atasnya itu atapnya dimajuin. Jadi ketika kita nongkrong di sini, anginnya berasa, tapi kita nggak akan kehujanan. Habis itu di sebelah sininya adalah tempat untuk naruh AC, dicegok ke dalam ya. Kelihatannya rapi banget, dan ini masih ada tangga monyetnya untuk maintenance rumah di bagian atas. Jadi semua udah lengkap. Nah, udah ngintip-ngintip ke sini sedikit. Nanti dulu, kita kesini dulu. Ini adalah ruang kerjanya. Ruang kerjanya enak sih sebenarnya di sini. Dan ini kalau kita mau taruh satu single bed juga masih cukup. Tapi kalau kita mau jadiin ruang kerja, enak banget karena posisinya ada di depan nih. Jadi kalau misalnya ada teman kita datang mau kerja apa segala macam bareng-bareng, ya kita tinggal tambah satu kursi lagi di sini, kita bisa kerja di sini tanpa harus mengganggu privasi rumah yang ada di atas. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini dulu. Di sini tuh ternyata adalah kamar mandi. Tapi sebelum ke kamar mandi, teman-teman bisa lihat ke atas dulu. Keren ya, cara dia naruh spotlightnya. Tuh. Nah, teman-teman kalau mau bikin seperti ini bisa menggunakan gypsum yang habis itu dicat warna abu-abu.
Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Ini compact, tapi fungsional banget ya. Jadi di sini tuh dijadiin buat kloset. Di sini menggunakan toto yang ukurannya kecil, dan gue suka banget sama ininya nih. Lihat deh. Jadi ini pakai plat besi, teman-teman. Lihat deh, pakai plat besi. Di sini kasih HPL kecil. Habis itu di sini dikasih ambalan kecil, di sini kasih ambalan kecil. Nah, ini tuh masih bisa sebenarnya buat naruh odol nih, bisa naruh sikat gigi segala macam. Menarik ya, ini pakai plat besi, habis itu dikasih kaca. Ini masih ada showernya di sini, dan ini ukurannya di 90 kali 2 meter. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kamar mandi compact, teman-teman bisa contek kamar mandi ini. Cuman sayangnya, gue nggak terlalu suka sebenarnya menggunakan homogeneous style warna gelap di kamar mandi, karena ini gampang banget kena bercak air. Tapi menurut gue di bagian bawah ini sebenarnya nggak perlu banget ada kamar mandi, mestinya ini jadi powder room aja. Karena kan yang datang ke sini kebanyakan tamu. Yuk, sekarang kita mau menuju ke ruangan yang paling top ya. Jadi ini lucu ya rumah ini ya. Kebagi nih, di sebelah sana kan tadi ruang kerja, di sini ada ruang santainya, dan di sini adalah ruang keluarganya. Jepang banget sih, unik. Oke, dan begitu masuk ke sini, ini tuh cuman, ini seru sih. Cuman ruang keluarga doang dan dapur. Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi nonton bola sama teman-teman kita di sini, habis itu di sini bisa bikin Indomie. Wah, seru banget. Ukurannya berapa? Ukurannya tuh di 2,75 dikali 7, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bikin seperti ini, itu ukurannya di 2,75 dikali 7. Oke, sekarang mulai kita bahas dari sininya. Ini tuh menggunakan solid surface. Jangan lupa kalau kita mau bikin satu tempat yang bisa buat jadi bar kayak gini, itu di bagian sini tuh harus dikasih kecoakan ke dalam. Nah, ini tuh sekitar 40 sentian, teman-teman. Jadi begitu kita masukin kursi barnya, bisa fit in. Nah, hasilnya karena ini bisa dimasukin ke dalam, di sini bisa kita buka. Nah, ini tuh bisa buat naruh gas karena dia paling dekat posisinya. Oke, habis itu sekarang kita menuju ke sini. Jangan lupa ya kalau kita bikin dapur itu, teman-teman, harus ada stop kontaknya yang banyak, dan kalau pakai solid surface tuh bisa smooth banget. Bagus ya. Menarik. Dan ini ada cooker hood ya, dibikin kotakan. Hasilnya kita jadi kayak punya chimney cooker hood, tapi sebenarnya ini pakai cooker hood biasa. Hasilnya tuh lihat deh, kotak besar, ada ambalan, wah keren banget, benar-benar modern banget. Apalagi ternyata begitu dari dalam, kusen abu-abu muda ini tuh menarik ya. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke bagian sananya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gue suka juga nih buat tempat TV-nya. Jadi di bagian sini tuh dikasih ketebalan, baru TV-nya masuk ke dalam. Warnanya tuh coklat muda, serasi sama yang di sebelah situ sama warnanya. Habis itu bagian sininya udah kotak-kotak aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ternyata bisa dibuka. Jadi tempat penyimpanan lagi. Semuanya pakai push button. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu dia langsung HPL. Biasanya itu di sini menggunakan edging supaya lebih kuat. Tapi untuk tempat-tempat tertentu seperti ini yang tidak atau jarang banget kena benturan, teman-teman bisa pakai HPL seperti ini. Tapi biasanya di sini tuh suka ditusir. Jadi dikasih cat dengan warna yang sama. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang kayak gini nih, ada garis hitamnya. Dibandingin ditusir yang akhirnya kadang-kadang cat itu suka melebar-melebar. Oke, yuk kita mau menuju ke sana, tapi ini ternyata yang bikin bagus salah satunya lighting ya. Bagian sini tuh masih bisa buat naruh buku-buku. Habis itu di sini ada permainan LED-nya. Wah, ini menarik sih. Dikasih horizontal blind seperti ini tuh rasanya bener-bener ada di Jepang. Iya bro. Apalagi di situ rumputnya rumput Jepang. Ih, bagus banget loh. Ya, sekarang kita menuju kemana? Ininya juga udah, wah ini aluminiumnya sih top lah. Udah finish good, teman-teman. Jadi akhirnya itu kita punya tuh, handle-handle juga modelnya bagus. Sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Kalau yang ini menggunakan conwood, teman-teman. Jadi conwood juga ada produk yang untuk handle seperti ini, cuma tinggal dikasih besi aja seperti ini. Ini banyak di Tokopedia nih. Kalau bagian sininya, menarik ya. Jadi di sini pakai HPL untuk jadi railingnya. Begitu sampai ke atas, wah khas Jepang banget nih, geser. Wow, wah enak loh rumah ini, gue suka banget, interiornya mantep. Jadi begitu masuk, kita ketemu satu ruang keluarga yang enak banget. Ini modelnya Jepang banget nih, begini kan. Suka sih gue nih.
Habis itu bisa ngeliat jendela di luar. Di sini sofanya juga bisa buat 3 orang. Jadi bisa dibilang di bawah itu untuk publik, sedangkan di atas tuh bener-bener private banget rasanya, Jepang banget. Lantainya pakai SPC, teman-teman. Habis itu nih, kasih doyok banget nih, kasih Bang Doi nih. Suka dikasih gypsum gini supaya rasanya built-in. Dan begitu kita masuk itu, yang gue suka, ini kan tadi pintu gesernya, kita ketemu sama kamar mandi di sini. 90 juga teman-teman, cuman kali ini panjangnya lebih panjang. Panjangnya di 3,25 meter. Hasilnya kita punya satu kamar mandi yang fungsional banget nih. Di sini langsung kloset, di sini ada wastafel yang sama kayak tadi, dan wah, kamar mandinya gede, enak. Keren deh. Gue suka banget sih sebenarnya nih. Jadi di bagian shower itu pakai keramik yang ukurannya 10 cm 10 cm. Dan di bagian atas sini teman-teman, ini kan nggak kena air nih. Itu dibatesin menggunakan aluminium. Dan yang bagusnya adalah tepat di bawah, tepat di atas dari kloset ada exhaust fan. Oke, di sini itu ada 2 kamar, dan yang ini adalah kamar tidur anaknya. Oh, ini gede ukurannya. Oke, ini kamar ini tuh gedenya pas nih teman-teman. Jadi 2,5 kali 3,5. Hasilnya kayak gini nih, enak ya. Di sebelah kanannya ini ada tempat buat nyimpen bajunya, lemari. Tapi gue suka nih lemarinya rendah, jadi di atas itu masih bisa buat naruh mainan-mainan seperti ini. Mainan IKEA nih. Kalau kita punya anak, dia masih punya mainan banyak, bisa dipajangin di sini. Habis itu di sini ada bedside table yang langsung nempel sama headboard teh. Di sebelah sana ada tempat buat belajarnya. Menarik, dan yang gue suka adalah Jepang banget nih. Ada jendela panjang. Jadi ini bisa dibilang ya, kamar ini tuh bener-bener terang banget. Siang-siang nggak perlu listrik atau lampu karena jendelanya ukurannya udah besar banget. Dan lihat deh cara dia naruh roller blind-nya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, plafonnya itu diturunin, dibikin kotak di dalamnya baru diturunin supaya buat nutupin roller blind seperti itu, dan bisa dikasih lampu. Bagus ya. Baru deh dikasih 4 titik spotlight. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utama. Khas Jepang banget. Kamar tidur utama itu direndahin. Tapi tetap supaya nggak kedinginan, masih ada permainan kayunya. Dan ini seru sih. Jadi kalau ini kan agak ketutup selimut-selimut gitu, bro. Tapi kalau misalnya lo agak kasar sedikit, ya kan? Langsung ada ambience, ya kan? Asik loh. Keren sih, gue suka sih. Jadi dapat lampu kaget-kaget. Ya udah. Dan di sebelah sininya tuh ada balkonnya, gue suka nih. Pakai aluminium nih, ternyata bagus ya. Jadi kalau kita mau bikin railing aluminium nih, di sini pakai kotak yang 4x4, habis itu di sini pakai yang 2x2, habis itu dibaut di sini nih. Nah, bautnya tuh nggak kelihatan loh di dalam. Lucu ya, bagus sih. Jadi kita punya, ini terus ke bawah bro, lihat deh, terus ke bawah dia. Ini kan kisi-kisi seperti inilah yang bikin rumah tuh terlihat sangat Jepang. Dan dia pakai aluminium nih, teman-teman nggak mungkin khawatir ini akan terkena karat. Nah, di kamar tidur ini lemari-lemarinya modelnya gini, bisa ditarik-tarik. Oke. Dan di sini ada pintu kamuflasenya menuju ke kamar mandi utama. Enak ya. Kamar mandi utama itu teman-teman bisa lihat, ini tadi tangga monyetnya. Di atasnya tepat itu adalah AC, dan di sini ada bukaannya. Jadi rumah ini tuh sampai di kamar mandi yang tersembunyi ini pun juga punya jendela. Ini menarik sih. Kalau modelnya sama teman-teman, ya begitu masuk ketemu wastafel, sebelah kiri langsung ketemu sama shower, dan sebelah kanan ini langsung ketemu sama kloset. Mungkin gue suka di bagian shower ini, kalau kita pakai air panas itu, kita tinggal buka jendelanya, udara panasnya bisa langsung keluar. Tapi gue penasaran sama rumah yang di sebelah nih teman-teman, karena ini kan lebar 7. Sedangkan kalau lebar 6 itu kayak apa sih dalamnya? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah yang lebar 6 nih teman-teman. Emang ya dari tadi tuh salah satu yang bikin ini berbeda itu adalah ini nih. Tempat surat, lucu ya? So Jepang gitu. Dan ini adalah yang lebar 6 teman-teman, ini menarik karena di depannya itu ada permainan teraso sedikit. Ini bagus banget ya. Antik loh. Enak. Yuk kita lihat ke dalam. Ini yang gue suka kalau yang ini, itu di depannya itu langsung ada
pintu gesernya. Jadi ruang luar sama ruang dalam itu bergabung menjadi satu, yang akhirnya kita jadi punya satu ruang keluarga yang rasanya luas. Nah, ini bagian dalamnya, teman-teman. Jadi di sini adalah sofa, di bagian sini adalah meja bulatnya, mau cocok banget sih. Di bagian belakangnya masih ada tempat duduknya. Oh, di sini ada tataminya sedikit. Ini apa sih? Gue tau, bro. Kayak buat mencapsan. Bukan buat mencapsan ya. Buat ngobrol ya. Untuk menghakimi suami atau menghakimi istri. Ini gak enak banget. Iya. Tapi bisa juga diskusi, bro. Oh, iya. Diskusi tentang kehidupan masa depan. Nggak semua punya masalah keluarga kayak lu. Oke, begitu masuk di sebelah sini juga teman-teman bisa lihat. Ini adalah kamar mandinya. Menarik ya. 90 ke kiri dan ke kanan itu kloset dan shower. Kita naik ke atas. Pegangannya masih dari Conwood. Oke, di atas sini ada apa? Di atas sini ada apa? Oke, begitu masuk teman-teman di lantai 2, ke depan ini langsung kamar mandi. Kamar mandi. Unik ya, pakai 10x10 buat ubinnya. Di sini adalah kamar tidur utama yang lengkap dengan balkon. Dan yang terakhir, ada apa nih? Oh, gua ketipu. Oh, salah. Yang ini adalah kamar tidur anak yang berasa seperti kamar tidur utama. Karena besar ukurannya untuk rumah zaman sekarang loh. Dan ini adalah kamar tidur utamanya. Wow. Ada semi walking closetnya. Ada baju yang diharapkan dipakai sama istri Abang Bewok. Dan di bagian belakangnya sini teman-teman masih ada. Wow, ini gede men. Satu sih. Jadi selain di sini ada balkon kecil ya, sampai ke sana pun juga masih ada balkon yang agak besar ya. Ada apa di situ lagi? Oke, lengkap semua dengan tangga monyetnya. Jadi kalau kita mau maintenance tuh gampang banget di rumah ini. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Hosi Harapan Indah ini? Nomor satu adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. 3 tuh. Jadi kalau kita mau memilih satu properti itu, emang yang paling penting adalah lokasi. Nah, lokasinya ini itu memiliki 3 gerbang utama, yaitu gerbang utama Kota Harapan Indah, gerbang Abisvara, dan gerbang Alindra. Nah, lokasinya ini juga 5 menit ke Jakarta melalui gerbang Abisvara, habis itu 15 menit menuju ke Kelapa Gading, 15 menit menuju ke Marunda, 15 menit ke CBD Kota Bekasi, dan 5 menit ke CBD Kota Harapan Indah. Kalau teman-teman nyari fasilitas kesehatan, di sini juga ada 3 rumah sakit, yaitu Eka Hospital, Altius, dan Rumah Sakit Bunda. Nah, kalau untuk kawasan kulinernya ini deket banget, cuma 5 menit ke kawasan Meli Melo di Kota Harapan Indah. Nah, gimana dengan gerbang tolnya teman-teman? Gerbang tolnya itu deket banget. Jadi di sini cuma 10 menit ke pintu tol Pulau Gebang, habis itu cuma 10 menit ke tol Cakung Barat, cuman 10 menit ke tol Cakung Timur, dan cuman 15 menit ke pintu tol Bekasi Barat. Dan yang paling dekat adalah 5 menit ke pintu tol Sunter Pulau Gebang. Nah, dekat juga sama stasiun kereta teman-teman. Jadi ini cuma 10 menit dari stasiun kereta Cakung dan cuman 10 menit ke stasiun Kranji. Nah, kalau ke bandara juga dekat teman-teman. Jadi ini cuma 45 menit doang ke International Airport Soekarno-Hatta dan 30 menit ke Halim Perdana Kusuma. Nah, sekarang kita ngomongin fasilitas yang ada di dalam klasternya nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada Central Park, ada basket court, ada juga swimming pool, ada amphitheater, ada retention and detention pond, ada pocket park, ada jogging track, dan yang keren adalah green belt di setiap row jalan. Itu menarik banget. Jadi buat teman-teman yang lagi suka jogging segala macem, ini adalah tempat yang cocok banget buat yang suka olahraga. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, itu masalah harganya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 tipe rumah. Ada yang tipe 5, itu harganya start dari 1,4 miliar. Ada yang tipe 6, itu start dari 1,6 miliar. Sedangkan yang lagi kita review ini, tipe 7, itu start dari 1,9 miliar. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ngambil KPR, di sini juga ada promo yang menarik karena DP-nya itu bisa dicicil, teman-teman. Kita tahu kalau anak muda zaman sekarang tuh yang paling susah adalah ngumpulin DP-nya. DP-nya itu bisa dicicil 5 kali dan cuman 5 jutaan aja. Jadi kalau buat teman-teman yang kesulitan untuk ngumpulin DP, ini adalah rumah yang tepat buat teman-teman.
Jadi sebenarnya teman-teman ini menarik banget karena sebenarnya DP-nya itu kalau di total sekitar cuma 25 jutaan aja karena teman-teman cukup nyicil 5 juta dikali 5 kali. Menarik ya, biasanya kalau kita beli di developer lain itu DP-nya harus 10%. Kalau di sini tuh ada subsidi dari developer yang membuat kita cukup 25 juta aja dicicil 5 kali 5 juta, 5 juta, 5 juta bisa punya rumah. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Wah, Nggak, gue kalau soalnya kalau di kamar mandi gue tuh emang gue pasangin gini exhaust khusus buat lu bro. Karena lu makannya brengsek, ya kan? Kolesterol semua. Orang yang makannya sembarangan, itunya juga bau bro. Dan ini adalah, jangan dulu bro. Ini apa ini bro?